Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya dapat kembali menjumpai Anda melalui renungan hari ini. Tema kita adalah gunakan jika tidak mau hilang. Bacaan kita terambil dari Mazmur 56 ayat 4 dan 5 yang berbunyi demikian. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jemaat sekalian, disadari atau tidak, ada hukum tak tertulis yang disebut gunakan jika tidak mau hilang. Contoh sederhana adalah kita semua memiliki otot rangka yang akan menggerakkan tulang atau rangka kita untuk dapat berdiri, duduk, berjalan, dan sebagainya. Nah, apa akibatnya jika otot rangka ini kita biarkan tidak kita gunakan untuk beraktivitas? Maka otot kita akan mengecil dan lemah, atau biasa disebut pengurangan massa otot, yakni massa yang menunjukkan jumlah otot di dalam tubuh kita. Pada akhirnya otot kita akan kehilangan kekuatannya untuk menggerakkan tulang, sehingga tubuh kita menjadi lumpuh. Prinsipnya, gunakan otot kita jika kita tidak ingin kehilangannya. Dalam kunjungan ke rumah jemaat berusia lanjut, ketika saya menanyakan apa yang mereka lakukan hari ini, jawaban umumnya adalah nggak ngapa-ngapain, duduk aja. Mengapa? Rata-rata menjawab takut jatuh. Hal ini tentu dapat kita pahami oleh karena load pekerjaan mereka sudah tidak sebanyak dulu ketika mereka muda, sehingga tidak ada keharusan untuk kesana kemari. Dan dengan semakin banyaknya aktivitas, maka resiko jatuh akan semakin besar. Itulah sebabnya duduk adalah posisi teraman, karena kalau sudah jatuh bisa mengakibatkan patah tulang dan membuat siapapun yang mengalaminya akan lebih menderita. Namun bagaimana supaya massa otot tidak menyusut atau setidaknya diperlambat penyusutannya? Saya punya sepeda statis unik pemberian seorang jemaat citra. Unik karena sudah dimodifikasi sedemikian rupa, tanpa stang, tanpa roda, hanya berupa pedal saja. Untuk menggunakannya, kita tidak perlu beranjak dari kursi. Cukup atur posisi sepeda, kemudian kayuh pedalnya dengan tingkat keringanan yang dapat diatur. Beberapa jemaat yang saya tawarkan mau menerima dan mencobanya. Sebagian menolak karena mereka merasa terlalu rempong. Tidak mengapa, yang jelas alat sederhana ini dapat menolong jemaat lansia untuk tetap sehat dengan melatih otot di tengah keterbatasan gerak anggota tubuh mereka. Saya pun seorang muda yang sudah mulai beruban ini juga terkadang menggunakannya ketika harus duduk berjam-jam di depan laptop. Ada masa di mana Daud mengalami ketakutan karena begitu banyak musuh bangsa sekeliling harus dihadapinya. Bahkan sebelum ia menjadi Raja Israel. Sebagaimana perikop bacaan kita hari ini. Daud begitu ketakutan berhadapan dengan Gad, Raja Filistin, sehingga ia memilih berpura-pura gila. Namun dalam ketakutannya ia tetap percaya kepada Allah. Dalam hidup kita, memiliki rasa takut adalah hal manusiawi. Namun hidup yang dikuasai oleh ketakutan bukanlah sikap yang menyehatkan iman. Sebaliknya akan menyusutkan iman kita. Jika kita mau jujur, ada begitu banyak hal yang bisa kita takuti. Takut akan penyakit tertentu, takut kehilangan pekerjaan, takut gagal, takut mengecewakan orang lain, dan masih banyak ketakutan lainnya. Meskipun beberapa rasa takut mungkin nampak lebih sepele daripada yang lain, penting untuk diketahui bahwa rasa takut tidak berasal dari Tuhan. Faktanya, Tuhan ingin kita berjalan dengan iman, sementara iblis ingin kita berjalan di dalam rasa takut. Hal yang sama berlaku untuk iman kita. Jika kita tidak membuat keputusan untuk menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan dan janji-janjinya setiap hari, maka otot kita semakin lama semakin menyusut. Bagaimana melawan ketakutan? Yakni melalui iman. Iman tidak ada hubungannya dengan apa yang kita lihat atau apa yang kita rasakan. Iman adalah dasar dari apa yang kita harapkan dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Iman kita harus didasarkan kepada firman Tuhan dan janjinya untuk melindungi, menumbuhkan, dan mengasihi kita.
Sederhananya, iman adalah lawan dari ketakutan. Kebenaran firman Tuhan akan menolong kita hidup dalam iman dan tidak membiarkan rasa takut menguasai hidup kita, sehingga kita dapat menikmati hidup yang memuaskan, damai, dan penuh sukacita di dalam Kristus. Gunakan iman supaya jangan semakin menyusut dan hilang kekuatannya.